Beberapa waktu yang lalu, Pastor Revo berbicara soal anak muda yang namanya Yusuf. Dia itu anak istimewa ya, anak spesial di rumah bapaknya. Lalu dia mendapat mimpi supernatural dari Tuhan. Mimpi yang pertama, berkas gandum saudara-saudaranya menyembah berkas-berkas gandum Yusuf. Lalu mimpi yang kedua, matahari, bulan, dan bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Gara-gara mimpinya itu Yusuf dimarahin sama bapaknya. Sebenarnya Tuhan sedang memberikan clue kepada Yusuf, ini loh masa depan. Engkau akan diangkat hidupnya, punya otoritas, punya power. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Sikap hati Yusuf justru bocor mulut. Dia ember, dia ceritakan mimpinya ke saudara-saudaranya. Sehingga akhirnya proses hidup yang Yusuf alami itu lebih berat dan lebih berat dan lebih berat. Saudara-saudara Yusuf tambah benci, tambah iri hati. Nah teman-teman hati-hati ya. Benci plus iri hati, ini adalah resep sempurna dari dosa. Jadi kalau Anda benci sama orang, segeralah selesaikan masalahnya. Jangan dipelihara rasa benci itu. Kalau Anda iri hati sama orang, segeralah lupakan itu. Jangan dipelihara. Ini akan menjadi bom, yaitu perbuatan jahat. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Yusuf akhirnya dijual sebagai budak. Untung gak jadi dibunuh sama saudara-saudaranya ya. Karena saudara-saudaranya benci sekali sama ini anak. Dan Yusuf kehilangan hidup enak di rumah bapaknya. Dia kehilangan hak-hak spesial, jubah istimewa, kasih sayang. Kenapa? Karena mulutnya sendiri. Jadi kasih tahu kanan kirimu, jaga mulutmu. Iya. Tapi beda dengan tokoh yang satu ini. Namanya Maria. Yuk kita buka Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 20. Buka Alkitab Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 20. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Suatu hari ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Dan tiba-tiba pada malam hari tampaklah suatu penglihatan supernatural ya. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kamu akan melihat bayi yang dibungkus lampin dan ditaruh di atas palungan. Jadi detil sekali ya nubuatan malaikat ini. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Coba kita bayangkan di malam itu. Jika Anda adalah gembala yang Tuhan beri kesempatan untuk mengalami peristiwa supernatural seperti itu, apa yang Anda lakukan? Kalau peristiwa itu terjadi di zaman sekarang ya, pasti yang pertama kali dikeluarkan ini. Kayak, wow, ada malaikat, nyanyi-nyanyi. Viral guys, langsung masuk FYP gitu ya. Karena natur manusia itu ingin menyebarkan berita. Betul? Ada yang namanya gosip. Ada yang namanya gosip ya. Gosip itu kepanjangannya apa? Semakin digosok semakin sip gitu ya. Jadi ditambahi bumbu-bumbu, ditambahi micin-micin moto ya toh. Padahal itu bukan cerita aslinya. Kurang ajar iki wonge gitu ya. Ditambahi moto-moto seperti itu, tambah sip gitu ya. Itu natur manusia ingin sebenarnya menceritakan sesuatu. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana.
seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi pada waktu itu Maria dan Yusuf tidak tahu bahwa mereka tiba-tiba akan kedatangan tamu dan tamunya menceritakan pengalaman supernatural mereka tentang bayi Yesus. Ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 19 saya minta kita semua baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Coba perhatikan lagi ayat 19. Tetapi Maria dengan ketidakmengertiannya, dia tiba-tiba didatangi sekelompok gembala yang menceritakan kisah supernatural. Apa responnya? Dia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kenapa Maria memilih untuk merenungkan itu? Karena itu adalah bagian dari peristiwa supernatural. Maria tidak boleh bocor mulut. Tidak diceritakan di sana, Maria berkata, iya betul guys, 9 bulan yang lalu ada malaikat menampakkan diri, aku akan mengandung juru selamat. Jadi betul nih kalian yang datang ini betul. Maria tidak berkata seperti itu. Maria hanya diam dan merenungkannya. Karena dia sedang membawa misi besar surga. Seandainya Maria punya medsos di kota Bethlehem, dia akan mulai selfie-selfie. Hai guys, ini mau lahiran juru selamat dunia. Ini bayinya lucu ya guys nih ya, anak-anak orang tua muda zaman sekarang ya. Habis melahirkan, bayinya tuh jadi model, di foto-foto ya. Bahkan dikasih kostum-kostum tertentu, ditekuk-tekuk tangannya, ada yang gini, ada yang gini, ada yang kakinya gini. Itu apa enggak kasihan ya bayi digituin ya. Tapi fotografernya bilang, oh enggak apa-apa, kami sudah ahli. Ini fotografernya juga bidan gitu ya. Betapa orang zaman sekarang ini suka dengan hal-hal yang seperti itu ya. Yang aneh-aneh, yang unik-unik, yang keren-keren ya. Seandainya Maria pada waktu itu menyebar-nyebarkan ke semua orang, ini loh juru selamat sudah lahir ini loh guys. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah berita buruk. Apa berita buruknya? Kita buka Matius pasal 2 ayat 13. Matius pasal 2 ayat 13. Peristiwa ini terjadi ketika orang-orang Majus datang menjumpai bayi Yesus ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Herodes, raja Yerusalem. Dia merasa tersaingi, ada raja orang Yahudi yang baru lahir. Gara-gara siapa? Herodes tahu, gara-gara orang Majus yang bocor mulut. Gara-gara orang Majus seperti yang Abu Nakot bahkan, dia dulunya fokus kepada bintang yang dari Tuhan. Tapi justru sampai di pusat kota di Yerusalem, tidak lagi fokus kepada Tuhan, tapi malah fokus kepada manusia. Malah tanya ke manusia, malah bocor ke manusia. Sehingga akhirnya menimbulkan kengerian. Apa kengeriannya? Ada di ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya,
yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Coba lihat konsekuensinya. Gara-gara orang-orang Majus mulutnya ember, semua bayi di Bethlehem dan sekitarnya dibunuh. Bayi-bayi tidak berdosa, inosen, dibunuh. Karena Herodes merasa terancam bahwa ada bayi baru dilahirkan akan menjadi raja orang Yahudi. Banyak sekali nyawa harus hilang karena orang Majus tidak bisa mengontrol mulutnya. Teman-teman, Anda tahu jarak dari Bethlehem ke Yerusalem itu kurang lebih 10 km ya. Kalau kita di sini di situ sisi, 10 km itu kurang lebih sampai di Simpang 5. Artinya apa? Dekat sekali. Jadi kota Bethlehem itu kota yang kecil. Kota kecil, kota besar di sampingnya adalah kota Yerusalem. Markas Herodes ada di Yerusalem. Artinya Herodes bisa dengan cepat mengutus pasukannya untuk menyerbu Bethlehem dan untuk membunuh dan mencari bayi yang akan menjadi raja orang Yahudi itu. Dekat sekali. Seandainya Maria itu seperti orang Majus, bocor mulut. Banyak omong, bayi Yesus tidak bisa selamat. Seandainya gembala-gembala setelah melihat bayi dalam palungan ya, langsung cerita ke seluruh orang di Bethlehem, ke bos-bosnya mereka yang punya ternak itu, kita lihat bayinya seperti yang diberitahu malaikat. Ini loh lokasinya di rumah ini. Seandainya gembala-gembala melakukan hal itu, maka bayi Yesus tidak bisa selamat. Seandainya dia di zaman itu punya medsos, dia akan langsung menjadi orang pertama yang memviralkan kejadian ini ya. Gembala-gembala ini. Bener guys, kata malaikat, ini bayinya. Ganteng ya guys, gitu ya. Teman-teman, Bapak Ibu semua, mulutmu adalah harimaumu. Kalau Anda bercermin di pagi hari ya, terutama ibu-ibu, cewek-cewek habis mandi, ngapain biasanya? Bercermin dulu kan, pasang alis, pasang lipstik, pakai bedak. Bayangkan di cermin itu Anda sedang lihat harimau. Harimau yang sedang dikerangkeng. Makanya saya pernah lihat anak-anak sekolah minggu di bawah gangguin anjing-anjing gereja. Kenapa anak-anak sekolah minggu berani? Karena anjingnya dikerangkeng. Coba anjing 4-4-nya kita lepas. Berani gak mereka ganggu? Enggak berani. Seperti itulah mulut kita. Mulut kita itu adalah hewan yang buas. Yang harus dikendalikan. Jadi ketika Anda bercermin, Anda sebenarnya sedang melihat harimau yang sedang terkurung. Dan ketika mulutmu mulai keluar kata-kata, terutama kata-kata negatif ya, itu sebenarnya mulutmu sedang melepaskan harimau itu dari kandangnya. Artinya apa? Siap-siap kamu digigit. Siap-siap kamu akan kena masalah. Siap-siap kamu akan menderita. Karena mulut kamu sendiri. Hati-hati. Orang seperti Yusuf yang banyak mulut, banyak omong, akhirnya hidupnya banyak masalah. Saya dulu S1 belajar teknik sipil. Kita belajar fisika. Tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Artinya apa? Kalau kamu banyak gaya, artinya kamu banyak tekanan. Kalau kamu sedikit bergaya, artinya sedikit tekanan. Gaya itu dari mana sih? Dari mulut. Saya sebagai hamba Tuhan teman-teman, sering sekali ketemu orang pansos. Ketemu hamba Tuhan, omongannya gede-gede gitu. Oh saya ini ekspor ke sini. Oh saya ini mau pergi kemana, ke belahan bumi entah kemana. Mau naik UFO entah apalah. Omong kosong, ngapain sih kayak gitu sama hamba Tuhan gitu ya. Ngapain? Apa untungnya buat Anda?
Saya cuma bilang, oh iya ya, oh iya, oh iya ya, oh iya ya. Oh, saya semakin gituin semakin senang. Iya, iya ini anak saya mau saya bawa ke sini. Wow, ya. Coba, tanpa sadar manusia tidak bisa mengendalikan mulutnya. Memamerkan. Pakai apa? Pakai mulut. Saya ketemu orang-orang yang jago marketing, top. Kalau suruh jualan apa pasti laris. Tapi kelemahannya apa? Orangnya suka bohong. Jadi dia itu kalau ngomong itu gabrul. Jadi ketika orang punya kelebihan ilmu marketing di mulutnya, makanya dia harusnya bisa mengendalikan, bisa ngerem. Mobil yang gak ada remnya jadinya apa? Nabrak. Berapa waktu lalu di Ngalian ada kecelakaan mengerikan ya. Ada truk yang remblong. Padahal truknya itu sudah ada remnya belum? Ada. Sudah ada remnya aja bisa blong. Apalagi kalau tidak ada remnya. Demikian mulut kita teman-teman. Kita harus menjaga. Karena banyak masalah akan menjadi tambah parah dan tambah parah dan tambah parah karena mulut kita. Dan memperkeruh atau meringankan persoalan itu bergantung pada mulut. Kalau nggak percaya buktikan. Selesai dari gereja ya, kalau ada orang jogging coba Anda maki-maki. Maki-maki semua yang paling kasar, yang paling kotor coba. Marah nggak dia? Nah itu cari masalah namanya. Makanya kalau nggak mau dapat masalah ya, maka kita harus Ngomong-ngomong soal cari masalah, beberapa waktu yang lalu Ci Ellen itu, WL tadi ya, gendong anaknya Kak Pius sama Kak Mega. Gendong, oh seneng ya, lucu. Tidak sampai 5 menit, pada waktu itu saya ingat Ci Ellen sama Koniko jadi usher di sini, nggak sampai 5 menit, sungguh istri yang tidak bertanggung jawab, habis minta gendong anak orang, yang beratnya minta ampun, dilempar ke suaminya. Nggak kuat gitu ya. Lalu saya dekati Ci Ellen, waktu di situ sambil naik saya bilang, Ci Ellen sih cari masalah. Kalau Anda merasa nggak kuat, udah jangan nggak usah gendong, biar mamahnya aja ya yang udah biasa. Kasih tahu kanan kirimu, banyak bicara, banyak masalah. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Pesan Natal bagi kita malam hari ini, diam itu emas. Tidak semua hal harus kita komentari teman-teman. Tidak semua hal harus kita tanggapi. Kalau kamu pengen marah, lebih baik diam. Kalau kamu pengen ngomel, lebih baik diam. Herannya ada orang-orang tertentu yang butuh kambing hitam. Enggak peduli siapa yang jadi kambingnya, pokoknya dia yang disalahkan. Pokoknya tuh harus ada ketemu nih siapa yang kita salahin ini. Herannya ada orang-orang seperti itu. Pokoknya enggak mau menyalahkan diri sendiri, enggak punya introspeksi diri, pokoknya hanya mau menyalahkan orang. Hanya mau cari kambing hitam. Nah itu bahaya seperti itu ya. Suatu hari ketika dalam perjalanan saya sebagai seorang influencer, saya membagikan pengalaman pelayanan saya dan 1 juta dukungan juga 1 juta hujatan. Dan di antara 1 juta hujatan itu mengerikan teman-teman, mengerikan sekali. Orang-orang yang ngakunya Kristen, yang di sosmednya pasang salib, pasang ayat, tapi justru menjadi hakim yang paling sok tahu dan sok pinter, yang sok benar. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh seperti itu. Justru kita sebagai tubuh Kristus harus saling mensupport, saling mendukung. Maka malam ini saya minta kita semua untuk mengontrol mulut kita. Ayat yang terakhir, Yakobus pasal 3 ayat 8 sampai 10. Yakobus pasal 3 ayat 8 sampai 10. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai
dan penuh racun yang mematikan. Lihat, Alkitab itu gak pernah salah. Lidah itu penuh racun yang mematikan. Artinya omongan kita bisa membunuh orang. Tapi omongan kita juga bisa membuat orang edan jadi waras. Omongan kita bisa mengubah orang jadi baik. Tapi omongan kita juga bisa membuat orang jatuh dan hancur dan ingin mengakhiri hidupnya. Dalam kasus-kasus bunuh diri ya. Menurut survei kebanyakan mereka depresi karena terus-menerus dihakimi sama orang-orang di sekitarnya. Maka Anda sebagai orang Kristen harus membuat orang lain lebih dekat kepada Tuhan, bukan lebih dekat kepada dunia. Kalau belum punya action, belum bisa berbuat banyak, mulailah dari perkataan kata-kata yang baik. Mulai malam ini, ambil komitmen. Ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Pesan Natal buat kita semua malam ini. Mari kita mengucapkan yang baik-baik saja. Mari kita ucapkan yang manis-manis saja. Jangan sombong. Biar nama Tuhan yang semakin besar, namamu harus semakin kecil. Dimanapun saya melayani, di gereja besar sekalipun saya disambut kayak artis saudara. Semua orang tepuk tangan berdiri. Saya selalu ngomong, saya bisa seperti ini, itu karena Tuhan. Bukan karena kehebatan saya. Karena saya selalu membangun pemikiran dan saya selalu membagikan kepada orang-orang, nama Tuhan yang harus semakin besar. Kita tidak boleh tambah besar. Kita tidak boleh menyaingi kebesaran Tuhan. Mari dari mulutmu keluarkan hal-hal yang manis. Seperti yang Rasul Paulus katakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu dan saya tambahkan, perkatakanlah semuanya itu. Mari kita siapkan hati kita untuk Holy Night. Semua boleh berdiri, lampu minta tolong dimatikan. Kita tundukkan kepala, kita mau renungkan firman Tuhan dan Abu Nasoni akan memimpin kita dalam